Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Jihadur Rijal, Escape Nurse. Saya perawat dari Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani, Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang apa yang namanya mobilisasi pasca operasi atau bergerak setelah dilakukan tindakan operasi. Jadi ada banyak tuh keluarga pasien ataupun pasien sendiri yang sering bertanya-tanya setelah mereka melakukan tindakan operasi. Suster atau Pak atau dokter, bolehkah saya sudah makan? Bolehkah saya makan sudah? Kata gitu kan. Karena saya kan sudah puasa sebelum operasi, mereka biasanya puasa selama 6 jam. Kemudian setelah operasi pun tidak langsung dibolehkan makan, makanya mereka sering bertanya seperti itu. Kemudian ada juga yang bertanya bahwa bolehkah saya sudah duduk, atau bolehkah kemudian saya sudah berjalan, sudah bolehkah kemudian saya ke WC dan lain sebagainya. Nah, jadi saya akan sharing tentang mobilisasi pasca operasi tersebut. Jadi seperti diketahui, mobilisasi pasca operasi itu adalah tahapan kegiatan yang dilakukan segera pada pasien yang telah dilakukan tindakan operasi, dimulai dari yang namanya belajar pernafasan nafas dalam, kemudian peregangan otot, kemudian bangun, duduk, dan kemudian turun dari tempat tidur, lalu berjalan sesuai dengan kondisi pasien saat itu, ataupun maupun dengan menggunakan bantuan alat. Kira-kira apa sih tujuan dilakukan mobilisasi? Nah, tujuan dari dilakukan mobilisasi itu banyak sih sebenarnya. Banyak manfaat yang bisa kita dapat dari kita melakukan mobilisasi pasca operasi. Karena kadang pasien atau keluarga pasien itu takut. Jadi mereka bergerak takut bergerak, padahal seharusnya mereka sudah boleh untuk bergerak. Nah, manfaat-manfaat ini yang nanti tidak akan diperoleh ketika mereka malas, atau mungkin malas ya, malas untuk bergerak. Jadi manfaat yang pertama adalah dapat membantu meningkatkan pompa jantung. Nah, ini penting. Jadi ketika kita bergerak dan aliran darah lancar, maka jantung itu akan bekerja dengan baik dan maksimal. Maka ketika aliran darah jantung memompa aliran darah maksimal, itu yang membawa nutrisi dan oksigen bagi organ-organ tubuh kita sehingga sampai ke jaringan-jaringan yang di pinggir-pinggir ini. Kemudian bisa untuk mempertahankan kontraksi otot. Nah, jadi takutnya ketika kita sudah waktunya bergerak namun kita tidak bergerak, otot ini sedikit kaku sehingga akan menimbulkan malah pegal-pegal. Itu yang kemungkinan akan kita hindari seharusnya ketika setelah melakukan tindakan operasi. Kemudian manfaat lainnya adalah mengurangi penimbunan gas atau udara di dalam organ pencernaan. Nah, ini kadang dulu ketika pasien operasi itu sering sebagai indikator bahwa sudah boleh makan nih, sudah otot pada organ pencernaannya berjalan nih. Itu indikator salah satunya adalah sudah kentut belum. Nah, seperti itu kan, sudah kentut belum ibu. Nah, kalau jika sudah kentut boleh makan. Namun penelitian terbaru itu kadang tidak perlu menunggu kentut lagi. Jadi ketika pasien sudah sadar penuh, itu sudah boleh untuk makan dan minum, namun perlahan. Jadi ketika pasien sudah sadar penuh, tidak ada mual, boleh minum sedikit-sedikit, masuk sedikit-sedikit minuman. Kemudian jika tidak ada rasa mual atau tidak ada rasa muntah, boleh dimasukkan makanan. Itu pun juga harus bertahap dan sedikit-sedikit. Nah, jadi tidak perlu menunggu kentut ya, tidak perlu menunggu kentut lagi. Jika pun belum yakin, boleh bertanya ke perawat. Nanti perawat biasanya atau dokter akan melakukan yang namanya auskultasi. Auskultasi itu mendengarkan bunyi usus. Istilahnya di kami adalah bising usus. Jadi bising usus ketika sudah terdengar kita auskultasi, itu akan terdengar bunyi khas bising usus seperti itu. Jika sudah bunyi, maka kita sudah boleh makan, berarti organ pencernaan sudah mulai bergerak maksimal. Yang kemudian manfaat lainnya nih, yaitu
untuk mencegah komplikasi, atau komplikasi itu efek samping yang timbul ketika kita tidak mau melakukan pergerakan padahal seharusnya kita sudah boleh bergerak. Itu manfaat-manfaatnya. Kemudian tahapannya bagaimana? Tahapan-tahapan mobilisasi. Nah, perlu diketahui sebelumnya bahwa ketika kita dilakukan tindakan operasi, pasti kaitannya akan erat sekali dengan yang namanya pembiusan atau anestesi. Pembiusan ini ada beberapa jenis. Yang pertama misalnya adalah pembiusan lokal. Pembiusan lokal itu hanya kita membius di bagian organ yang membutuhkan tindakan. Sebagai contoh bahwa cabut gigi itu termasuk operasi, tapi pembiusannya lokal, jadi di daerah gigi saja. Kemudian sunat atau sirkumsisi istilahnya, itu juga termasuk operasi, namun juga tindakannya hanya diberikan bius lokal saja. Nah, untuk tahapan mobilisasi pada pembiusan lokal itu kita hanya mengistirahatkan bagian yang telah dilakukan tindakan. Mengistirahatkan bagian yang telah dilakukan tindakan, sebagaimana gigi, berarti kita mengistirahatkan gigi kita saja. Kita mengistirahatkan gigi kita saja, namun tangan, kaki pun tetap bergerak. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah namanya pembiusan sebagian atau biasa dilakukan di tulang belakang. Ini biasa ibu-ibu sesar ya, ibu-ibu sesar dilakukan pembiusan setengah bagian badan saja, ataupun ada seperti patah tulang di bagian kaki ataupun jari, itu jari kaki ya, itu dilakukan namanya pembiusan setengah badan. Itu obat biusnya dimasukkan di belakang. Jadi di belakang itu ada bagian tulang-tulang nih, vertebra, tulang-tulang belakang. Kemudian obat biusnya itu dimasukkan di antara tulang-tulang tersebut. Nah, istilahnya nervous. Jadi obat bius tersebut akan memblok sistem saraf di bagian tulang ke bawah. Jadi spinal, istilahnya spinal atau epidural, itu kurang lebih sama. Jadi nah, kalau operasi dilakukan dengan tindakan anestesi spinal atau epidural, maka tahapan mobilisasinya lebih kompleks nih, karena takutnya terjadi yang namanya pusing pasca operasi spinal atau epidural. Jadi tahapan-tahapan yang boleh dilakukan pada pasien dengan anestesi spinal atau epidural atau setengah bagian badan, yaitu pada 6 jam. 6 jam pertama itu pasien harus terus berbaring dahulu. Pasien hanya dibolehkan berbaring di tempat tidur saja. Jadi mobilisasi apa yang bisa dilakukan? Mobilisasi yang dilakukan ketika pasien dalam pos tindakan spinal atau epidural, yaitu tarik nafas dalam. Jadi tarik nafas dalam melalui hidung, kemudian dikeluarkan melalui mulut. Kemudian pergerakan jari-jari tangan, menekuk siku, kemudian kaki dan kaki tapi bagian yang tidak dilakukan tindakan. Jadi ketika dilakukan operasi pada bagian kaki kiri, maka kaki kananlah yang bergerak. Jangan kemudian yang tindakan kaki kiri baru kaki kiri juga yang bergerak, kaki kanan malah diam, itu salah, sakit dong ya. Kemudian setelah 6-10 jam terlewati, barulah kita ke tahapan selanjutnya, yaitu miring kanan dan miring kiri. Jadi setelah 6 jam terlewati, kita bisa meminta bantuan kepada keluarga kita atau mungkin ke perawatnya bahwa saya sudah 6 jam nih Pak, boleh saya miring kanan miring kiri. Nah, tujuannya adalah untuk tadi sama seperti saya sebutkan juga, untuk memperlancar peredaran darah, kemudian tidak untuk menimbulkan kekakuan otot, jadi bisa lebih lancar gitu istilahnya ya. Kemudian setelah itu pasien itu harus istirahat baring, sebenarnya harus berbaring dahulu selama 24 jam. Setelah 24 jam atau keesokan harinya, barulah pasien boleh untuk duduk. Nah, dalam tahapan duduk ini perlu diperhatikan juga, kalau misalnya pun operasi sesar itu sebenarnya 24 jam pos operasi sudah boleh untuk dilakukan duduk. Cuman tetap bertahap, perlahan-lahan. Sakit memang sakit, karena
namanya juga bergerak ya, bergerak setelah dilakukan pembiusan dan tindakan, tapi tetap harus dipaksa agar dipaksa agar tadi tujuannya dan manfaat yang didapat tercapai. Kemudian setelah duduk boleh perlahan berdiri di samping tempat tidur, kemudian sambil berpegangan tiang infus atau berpegangan kepada keluarga. Nah, jadi kita berpegangan nih. Setelah itu boleh bertahap berjalan di sekitar tempat tidur. Bertahap setelah 15 atau 20 menit, kemudian istirahat duduk. Kemudian nanti setelah istirahat dilanjutkan lagi untuk berjalan hingga aktivitasnya kembali normal. Jadi tahapan-tahapan tersebut yang bisa kita lakukan ketika kita telah melakukan tindakan operasi. Perlu diperhatikan bahwa tahapan-tahapan ini tidak mutlak kemudian bisa menjadi panduan ya. Jadi tetap kita harus memperhatikan instruksi dari dokter penanggung jawab maupun perawat di ruangan masing-masing. Jadi tahapan yang saya sharingkan pada kesempatan ini yaitu tahapan-tahapan secara umumnya. Secara teori seperti ini. Kemudian di lapangan aplikasinya itu kan pasti dokter dan perawat lebih mengetahui dan lebih memahami tentang kondisi pasien pada saat itu, sehingga tetap diperhatikan juga instruksi atau advice yang diberikan oleh perawat ataupun dokter. Demikian saya kira sharing pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dan semoga selalu diberikan kemudahan, kelancaran dan kesehatan. Semoga pandemi segera berakhir dan kita dapat beraktivitas dengan normal kembali. Kita tidak perlu memakai masker kemana-mana, dan mohon maaf jika dalam penyampaian video ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan atau ada suara-suara bising motor. Mohon maaf karena ya saya syutingnya di luar. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.